Meme coin super mega cycle volume kedua akan segera datang. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Semoga semuanya sehat selalu. Walaupun kondisi market sedang betul-betul kurang enak dan kebanyakan orang sudah mulai keluar sekarang kawan-kawan. Dan kalau Anda membaca judulnya, mungkin Anda bertanya kepada saya, apakah saya yakin membahas meme coin lagi di tengah market seperti ini dan sebagainya, oke? Jawaban saya adalah, ya saya yakin kawan-kawan. Jadi setelah saya melihat market secara objektif, apa yang terjadi di sana, kemana uang ketika orang-orang sudah mulai, sentimen sudah mulai berubah lagi, dan apa yang terjadi perkembangan di dunia kripto dan sebagainya, saya cukup yakin untuk saya membahas meme coin lagi kawan-kawan, oke? Dan teman-teman semua, mohon sekali, saya tidak pernah mengajak Anda untuk membeli ini, membeli itu, menjual ini, dan menjual itu. Tolong gunakan video ini mungkin sebagai salah satu 5% lah kawan-kawan ya, bagian dari riset Anda pribadi. Jangan makan mentah-mentah riset ini kawan-kawan, oke? Mari kita mulai masuk ke dalam pembahasan terkait meme coin. Oke, jadi kita akan melihat performa bulanan top 100 dan tolong sekali Anda perhatikan silakan matriks lain, parameter lain, time frame lain dan sebagainya agar data-data di sini tidak terlalu cherry pick ya. Mungkin saya ada bias di sini, ada data-data yang saya gunakan di sini cenderung untuk hanya memvalidasi opini saya dan sebagainya, oke? Jadi silahkan riset mandiri kawan-kawan, oke? Jadi jika kita perhatikan di sini bulanan, sebetulnya saya sudah coba cek top 100, 200, dan juga 300, hasilnya cukup mirip kawan-kawan. Dan kenapa saya tetap membahas meme coin? Karena saya ingin mendapatkan exposure di teknologi kripto kawan-kawan. Saya ingin mendapatkan exposure di narasi teknologi kripto blockchain ini. Tapi yang terjadi sekarang, money flow betul-betul mengalir ke meme coin kawan-kawan ya. Dan kebanyakan altcoin, apalagi yang baru launching, itu performanya luar biasa buruk kawan-kawan. Oke, jadi ini merupakan performa top 100 bulanan. Fartcoin kuat, Raydium kuat, PP dan Bong cukup kuat di sini ya. Masih positif kawan-kawan. Oke, kita harus objektif. Di sini banyak sekali altcoin fundamental yang drop cukup parah kawan-kawan. Padahal mereka sudah drop lumayan dalam, ditambah bulan-bulan belakangan ini mereka drop lebih dalam lagi. Dan kita perlu pandang secara lebih objektif lagi. Ada beberapa altcoin yang tetap kuat seperti beberapa koin RWA, koin DeFi seperti CRV, ada Hype untuk PerpDex-nya. XCN dan juga Core nggak cukup yakin koin ini memiliki fundamental yang oke kawan-kawan. Ini terkait dengan Bitcoin ya untuk Core ya. Intinya kalau kita lihat secara objektif kawan-kawan ya, meme coin menunjukkan kekuatan di sini dibandingkan dengan beberapa narasi lain. Jadi ini merupakan yang ada kawan-kawan. Oke, berikutnya ini merupakan data yang cukup menggambarkan trend ataupun komunitas meme coin di dunia kripto. Ini merupakan total deployed ataupun koin yang meluncur, meme coin yang meluncur menggunakan pump fund. Ini sekarang menunjukkan tren kenaikan baru lagi kawan-kawan. Diikuti dengan performa Fartcoin yang sangat kuat. Mindshare terkuat pada saat bear market kemarin adalah Fartcoin, bukanlah altcoin kawan-kawan. Dan ketika market kemarin sedang memasuki tahap euforia karena ada beberapa sentimen baik, saya nggak yakin kawan-kawan ya. Mungkin mata sangat-sangat menuju ke hyperliquid, oke. RWA beberapa kecil. AI mungkin kembali lagi sedikit kawan-kawan, walaupun isinya project-project vaporware yang saya tidak yakin ini akan sustain. Anda boleh lihat koin-koin AI terbaru itu bagi saya sangat-sangat vaporware sekali kawan-kawan. Malah lebih bagus koin-koin lama seperti SNAI ataupun AI16Z. Berikutnya meme coin kawan-kawan sangat mendominasi mindshare, oke? Dan terbukti juga di sini di mana data-data koin yang launching di pump fund mengalami kenaikan lagi. Ada tren kenaikan di sini dan ini merupakan puncak meme coin mania yang saya lingkari berwarna merah dan sekarang tren sudah mulai menunjukkan kenaikan kawan-kawannya. Mungkin data ini sedikit bias, mari kita melihat data yang lain. Ya, revenue dari pump fund kembali lagi menyentuh all time high kawan-kawannya. Pada beberapa hari yang lalu, menyentuh 8 juta dolar per hari, bayangkan. Ini pump fund ini memiliki revenue ratusan miliar per hari kawan-kawannya. Ini gila sekali, memang. Cukup ekstraktif mungkin di dunia kripto kawan-kawannya. Maka meluncurlah beberapa hal yang sangat positif untuk meme coin yang akan kita bahas pada slide berikutnya terkait dengan ekstraksi pump fund yang kurang baik untuk dunia kripto sebetulnya. Ya, dan fee ini sebetulnya kombinasi dari pump swap dan juga pump fund. Karena pump fund ini ibaratnya dia mengepakkan sayapnya lebih lebar lagi, dia membuat DEX juga kawan-kawan ya, pump swap ya. Oke. Jadi ini revenue yang sangat gila sekali dari pump fund. Oke. Ya. Nah, ini merupakan hal yang tadi saya ucapkan kawan-kawan, karena pump fund ini adalah platform yang cukup ekstraktif, mungkin bisa kita sebut kurang fair,
untuk developer, untuk komunitas dan sebagainya. Banyak sekali sekarang, seperti Radium sekitar beberapa hari yang lalu meluncurkan berita yang sangat besar sekali kawan-kawan. Dan ini signifikan sekali, harga Radium langsung naik sekitar 10% ketika peluncuran berita ini. Berikutnya ada Meteora dan sebagainya. Kita akan bahas yang Radium dulu kawan-kawan. Radium melaunching tempat untuk launching token ya. Jadi ini betul-betul menjadi pesaing pump fund terkuat saat ini kawan-kawan, Radium ya. Namanya adalah Launch Lab, dan kalau Anda perhatikan apa isinya, ini ibaratnya sebetulnya ini mirip seperti pump fund, tapi lebih fair, lebih fleksibel untuk developer dan juga untuk komunitas, dan sangat-sangat mungkin ini akan menjadi net positif untuk komunitas ya, dimana developer bisa mendapatkan income dari trading fee. Intinya developer nggak harus nge-snipe tokennya, ngebundling tokennya, bisa mendapatkan revenue yang lumayan konsisten. Berikutnya komunitas bisa ikut mendapatkan revenue jika lo diinginkan, dan sebagainya. Intinya ini sangat fleksibel sekali, bisa menjadi sangat-sangat support untuk developer, komunitas, dan sebagainya. Intinya ini lebih baik lah kawan-kawan ya. Pump fund tapi versi lebih baik kawan-kawan ya, untuk semua ekosistem di kripto. Meteora juga sama. Kemarin Toli mengucapkan bahwa, jadi Toli, founder dari Solana ini, mengkritik kejadian yang terjadi pada Base kawan-kawan, di mana Base meluncurkan meme coin dan akhirnya dijual tokennya karena ada sniper di sana kawan-kawan. Nah, Toli membuat semacam kritik ya, bahwa mari kita memfokus untuk membangun anti sniper ya. Jadi koin-koin meme coin yang launching itu betul-betul terdistribusi ke semua orang, tidak ke beberapa sniper saja yang akhirnya berbahaya untuk koin tersebut kawan-kawan. Jadi fokusnya sekarang untuk menciptakan infrastruktur meme coin yang lebih mudah diakses orang, sangat mudah diakses orang. Berikutnya sebisa mungkin net positif untuk komunitas, developer, dan semua ekosistem di dunia kripto ya kawan-kawan. Dan juga tanpa sniper kawan-kawan. Jadi arahnya ke sini kalau saya lihat ya. Jadi Radium cukup menempati mindshare seminggu terakhir. Begitu pula dengan Base, sangat-sangat gencar, kita akan bahas, dan juga Ordinals kawan-kawan ya. Intinya sekarang lagi battle infrastruktur meme coin kalau saya lihat. Mungkin ini bias dari kacamata saya kawan-kawan, ada banyak development yang terjadi, tapi saya mencoba untuk memfokus kawan-kawan apa kemampuan yang saya miliki di sini, dan juga saya masih cukup yakin terkait masa depan meme coin. Jadi iya, saya akan tetap fokus di meme coin kawan-kawan. Oke, mungkin lahan lain terlihat lebih seksi kawan-kawan, mungkin meme coin terlihat sedikit konyol sekarang jika kita membahas di tengah market seperti ini, tapi secara objektif kawan-kawan, ini memiliki masa depan yang sangat baik meme coin, secara jujur bagi saya pribadi, dan mungkin saya pribadi memilih untuk tetap fokus di meme coin kawan-kawan, oke? Ya, ini adalah terkait dengan Ordinals. Ada satu aksi korporasi yang sangat besar sekali, di mana Magic Eden ini besar banget. Kalau Anda tahu NFT dan juga Anda tahu Ordinals, Magic Eden adalah pemimpin industri kawan-kawan di sini ya. Mungkin NFT marketplace Magic Eden menjadi yang nomor top 3 kawan-kawan sekarang ya, saya rasa ya. Oke. Magic Eden ini berhubungan dengan Ordinals ataupun koin-koin di bawah meme coin, Bitcoin, sorry. Ordinals, Runes, jika Anda ingat, ini merupakan cangkupan seperti itu. Magic Eden mengakuisisi Slingshot kawan-kawan, dan Slingshot ini merupakan semacam moonshot. Jadi dia DEX kawan-kawan ya. Ini on-chain sekali lagi, dan ini akan menjadi rival ataupun rival dari beberapa checks kawan-kawan. Jadi intinya Slingshot ini adalah tempat untuk kita membeli meme coin di semua jaringan dengan sangat mudah. Miriplah seperti Moonshot kawan-kawan, tapi bedanya dia juga support Runes dan juga Ordinals kawan-kawan. Jadi, dan kalau Anda perhatikan, Anda mengikuti beritanya, ya betul sekali. Magic Eden dan juga Slingshot akan berfokus melisting meme coin di Bitcoin. Jadi kita bisa beli meme coin di Bitcoin dengan sangat mudah sekali, menggunakan Apple Pay, menggunakan apa, mirip seperti kita menggunakan Moonshot kawan-kawan. Nah, bagi Anda yang sekarang sangat kesulitan sekali membeli meme coin di Bitcoin, ya ini merupakan jawabannya kawan-kawan ya, Slingshot kawan-kawan. Begitu pula dengan Ordinals NFT, Bitmap, dan sebagainya. Jadi saya rasa ini game changer yang cukup besar untuk mempermudah orang membeli aset-aset di Bitcoin kawan-kawan, oke? Ya, berikutnya Base kawan-kawan. Kalau Anda mengikuti Base belakangan, itu gila sekali ya. Chaos sekali, betul-betul heboh sekali dunia kripto karena Base membuat meme coin, Base official membuat meme coin, dan tokennya harganya jatuh kawan-kawan. Walaupun akhirnya naik lagi dan sebagainya. Ada banyak kontroversi di sana kawan-kawan. Intinya, Base ini betul-betul arahnya sekarang adalah membuat meme coin, tapi dia menyebutnya seperti content kawan-kawan. Jadi konten sebetulnya, tapi dipelesetkan sedikit menjadi konten. Intinya semua konten dapat dijadikan meme coin, dapat dijadikan suatu koin. Konten dijadikan koin, semua konten apapun itu, baik itu suatu tweet, baik itu suatu video, podcast, gambar, dan sebagainya, dijadikan meme coin ataupun koin bahasa mereka kawan-kawan. Base betul-betul sedang mengepus hal ini kawan-kawan ya. Anda boleh perhatikan di segala aspek. Dia berbicara di berbagai macam podcast, berikutnya
Jesse Polak terus-terusan membahas terkait hal ini dan sebagainya. Ini sebetulnya mendapatkan kritik yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena sebetulnya ini hanyalah meme coin, kawan-kawan. Jadi ada banyak podcast sebetulnya terkait Jesse Polak ini. Dia membahas terkait apa maksud dari campaign base ini yang belakangan terkait Coin10 ini dan juga meluncurnya meme coin base. Ya, dia menyebutkan bahwa semua hal harusnya dapat dijadikan suatu koin ya, dan memiliki value di sana. Dan kreatornya mendapatkan revenue, kawan-kawan, dan sebagainya. Tapi komunitas kripto betul-betul menanggapi hal ini sebagai suatu bercandaan ya, karena sebetulnya kan meme coin sudah melakukan hal itu, kawan-kawan, di Solana ya. Dan ini dilakukan di Zora, platform Zora di Base, kawan-kawan. Jadi ya, bagi saya maksud dari Base ini adalah ya mereka mengepus tokenisasi dari apapun, ataupun sebetulnya ini merupakan meme coin yang terjadi di Solana sekarang, kawan-kawan ya. Mentokenisasi berita, hype, dan sebagainya. Oke, jadi Base juga sangat-sangat fokus ke sini sekarang. Oke, berikutnya, ya, ada satu teori kawan-kawan terkait meme coin 2.0 di sini. Jadi, apa itu teori meme coin 2.0 ataupun season 2, di mana jika Anda ingat 2 siklus raksasa meme coin terjadi pada bulan September, itu untuk wave pertamanya, berikutnya koreksi dalam, wave kedua terjadi bulan November, dan itu sangat besar sekali, kawan-kawan. Jadi meme coin yang kuat pada bulan Agustus sampai September itu akan sangat kuat sekali ketika bulan November hingga Desember nanti, kawan-kawan. Nah, ada teori seperti ini. Ini merupakan list yang ada, kawan-kawan. Apakah saya setuju dengan list di sini? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, kawan-kawan. Kenapa? Mari kita membahas blueprint saya terkait meme coin. Intinya saya masih cukup bullish terkait meme coin. Ketika orang risk on lagi di dunia kripto, semuanya menuju meme coin, kawan-kawan ya. Saya rasa ya inilah pure demand dari kripto. Terbukti juga dari pump kripto yang terakhir, kawan-kawan, meme coin lagi, kawan-kawan ya. Dan semua pihak pada saat itu nge-push meme lagi, kawan-kawan. Termasuk beberapa exchange besar, chain besar, banyak sekali, kawan-kawan, oke? Mungkin kripto membutuhkan narasi baru, kawan-kawan. Haus narasi baru ya, yang betul-betul menyegarkan, memotivasi kembali orang-orang kripto. Ada beberapa kandidat sebetulnya, kawan-kawan. Oke? Tapi saya akan mencoba untuk menggabungkan kandidat narasi tersebut dengan meme coin lagi, oke? Oke, jadi ini merupakan blueprint meme coin saya. Sekali lagi, sudah pasti sebetulnya bahwa saya akan dihujat dan sebagainya jika saya salah dan sebagainya. Ya, kawan-kawan, saya tidak paham lagi, tapi ya tidak apa-apa, kawan-kawan. Mungkin ini resiko saya, tapi sekali lagi tolong jangan makan ini mentah-mentah, kawan-kawan ya. Tolong sekali, kawan-kawan, saya tidak mengajak Anda membeli sama sekali. Silahkan, kawan-kawan ya, gunakan data ini, tapi mohon jangan asal-asalan, kawan-kawan, oke? Ini merupakan blueprint meme coin saya, sekali lagi pribadi ya. Oke, yang pertama, ya Fartcoin cukup kuat belakangan. Namun masalahnya adalah Fartcoin sudah terlalu menjadi konsensus, kawan-kawan. Ini cukup berbahaya sebetulnya, dimana semua pihak sekarang sudah setuju bahwa Fartcoin merupakan meme coin terbaik ya. Mungkin ini terdengar bagus jikalau kita menggunakan akal sehat. Tapi kawan-kawan, di dunia investasi saya rasa jikalau suatu statement sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa statement ini akan betul, siapa lagi yang akan menjadi exit liquidity, kawan-kawan ya. Jadi saya rasa ini sebetulnya ini adalah 50-50 play, kawan-kawan. Fartcoin bisa saja meledak ke kalangan normie, tapi sekali lagi meme coin terakhir tidak menyebar ke kalangan normie seperti Dogecoin dan juga Shiba. Jadi bagi saya pribadi, Fartcoin sudah terlalu sedikit menjadi konsensus, maka saya memilih beta play-nya, kawan-kawan. Tidak mungkin Fartcoin naik sendirian, ini merupakan tesis saya pribadi. Sama seperti Wave mengangkat banyak sekali meme coin anjing seperti Bong, berikutnya apalah, kawan-kawan, sebut saja banyak sekali meme coin anjing-anjingan. Maka saya memilih beta play terbaik untuk Fartcoin. Sebetulnya ini merupakan arena PVP yang sangat kuat sekali, kawan-kawan ya. Jadi ini merupakan negatifnya. Perang terjadi sangat kuat di sini. Siapa yang akan menjadi beta play terbaik untuk Fartcoin? Tapi so far saya menyukai Batcoin karena dia memiliki warnanya sendiri, kawan-kawan. Dan ini sangat, saya pribadi sih ketawa ya ngeliat meme dari Batcoin, kawan-kawan. Tapi masalahnya PVP kuat di sini, dan yang kuat juga bagi saya adalah Housecoin di sini. Banyak sekali call yang nge-push koin ini. Dia memiliki warna sendiri, tapi bagi saya pribadi ini koin tidak lucu sama sekali, kawan-kawan. Jadi saya jujur aja tidak menangkap value di Housecoin ya. Oke, berikutnya yang kedua di sini adalah RFC. Ini sangat-sangat kuat sekali, walaupun banyak kontroversi. Ini merupakan meme coin kabel dan sebagainya. Saya cukup setuju, kawan-kawan, karena ini merupakan meme coin yang sebetulnya tidak baru, kawan-kawan. Banyak sekali meme coin yang semacam ini di bull run sebelumnya seperti Chutjack, berikutnya ada Brainrot dan sebagainya, kawan-kawan ya. Jadi ini meta retarded versi terbaru, kawan-kawan. Sedikit dipaksakan bagi saya pribadi. Tapi ada beberapa beta play yang saya suka, misalnya DB dan juga Refi, kawan-kawan. Tapi jujur, saya lebih menyukai DB, kawan-kawan ya. Sangat autentik dan sekarang sangat kuat sekali harganya, volume sangat kuat sekali. Jadi DB merupakan beta play dari RFC, kawan-kawan. Entah kenapa bahkan saya lebih suka DB dibandingkan dengan RFC, kawan-kawan. Dan Anda harus perhatikan sekali meme coin di Cina, kawan-kawan ya. Karena Cina
sangat aktif sekali sampai sekarang. Mereka tetap nge-design meme coin dan sebagainya. Dan jangan sepelekan kekuatan dari Cina. Cina sekarang mendapatkan spotlight juga di kalangan global. Saya rasa Cina akan cukup mendominasi kawan-kawan di sini ya. Oke, berikutnya Dark ini menghidupkan AI lagi kawan-kawan. Dan juga beberapa AI tua seperti SNAI, ALCH, dan sebagainya. Bagi saya, AI mungkin membutuhkan narasi yang sedikit fresh ya. Mungkin LLM sudah cukup tua ya. LLM, berikutnya AI agent, narasi yang cukup tua. Bagi saya butuh narasi baru seperti robotik misalnya untuk betul-betul nge-kickstart lagi kawan-kawan narasi AI kawan-kawan. Jadi robotik saya cukup fokus ke AI dan juga robotik. Saya sudah menganalisa banyak project kawan-kawan, banyak sekali yang vaporware. Bukannya banyak sekali ya, malah hampir semuanya vaporware alias palsu, project palsu. Dan jujur aja kawan-kawan, saya malah lebih memilih investasi di float AI untuk masalah robotik dan juga AI kawan-kawan. Silahkan cek sendiri koinnya, tidak ingin bull posting atau seperti apa. Intinya ini merupakan exposure saya kawan-kawan di narasi AI dan juga robotik ya. Dan kalau Anda perhatikan sekarang, AI generated content ini sangat-sangat superior ya. Jadi konten-konten AI seperti misalnya Italian Road, Cappuccino itu kawan-kawan dan sebagainya, Puis dan sebagainya, ini semua adalah AI generated content ya. Jadi cukup scalable di sini. Lebih superior sekarang, oke? Yang pertama, daripada saya beli koin-koin baru, jujur saya lebih suka koin-koin tua seperti AI16Z yang memiliki fundamental yang sudah jelas kawan-kawan, sangat baik sekali. Berikutnya, saya menyukai Puis juga kawan-kawan, meme coin dari wakil presiden Trump, ZD Vance. Sangat lucu bagi saya, tapi jujur saya nggak tahu, belum ada gerakan yang signifikan, jadi saya belum berani kawan-kawan, oke? Berikutnya, Hyperliquid sangat kuat sekali sebagai perp DEX dan juga layer 1 sebagai bisnis yang sangat baik. Oke, dan meme coin terbaik yang saya lihat di sana adalah Buddy kawan-kawan yang lumayan pure komunitas. Jadi ini meme coin pertama di Hyper EVM di layer satunya Hyperliquid. Komunitas sangat oke sekali kawan-kawan. Oke, berikutnya di Base ini sangat-sangat lumayan bermain juga karena kemarin viral banget ya. Base ngerakpul meme coin, judulnya seperti itu. Walaupun akhirnya meme coinnya naik juga kawan-kawan ya. Tapi ya sedikit sas aja kawan-kawan. Kenapa dijual gitu ya? Oke, jadi mereka juga sedang fokus ke Coin10 ini. Mereka ingin mentokenisasi semua hal, konten, podcast, apa segala macam. Nah, maka itu saya lebih bullish ke infrastruktur aja kawan-kawan. Tapi masalahnya, ada infrastruktur yang bernama Clanker di Base. Ini bagi saya sedikit malah terlecehkan ya, karena Base betul-betul nge-promote Zora kawan-kawan untuk melaunching meme coin di sini. Kenapa tidak menggunakan Clanker ya? Dan saya pribadi malah lebih suka ke Banker di sini kawan-kawan. Banker ini adalah DeFi sebetulnya, DeFi plus AI. Jadi kita bisa interaksi on-chain dengan prompt aja. Beli koin ini di harga segini, beli koin ini ketika koreksi. Yang paling keren sekarang Banker sudah bisa membeli koin-koin di Solana kawan-kawan. Jadi saya rasa ini fitur yang semakin menggila. Mungkin di masa depan kita bisa minta staking ya. Banker tolong stakingkan aset saya di sini, putar ke sini dan sebagainya kawan-kawan. Jadi saya rasa Banker ini sangat dibutuhkan di masa depan kawan-kawan. Jadi saya suka Banker untuk exposure di Base kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi Dior kawan-kawan.